Jadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil dari kamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara dan saudari, anak-anak remaja, kaum muda, dan para suster. Dua bacaan hari ini, bacaan dari Perjanjian Lama dan juga bacaan Injil bicara tentang hal yang sama, yaitu mengenai kebun anggur. Rasanya penginjil Matius juga menjadikan bacaan yang pertama itu sumber dari penulisannya. Kemudian pertanyaan kita, apa maksudnya? Tentu dalam konteks yang berbeda, maksudnya juga berbeda, walaupun ada unsur yang sama. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam bacaan Injil dikatakan tadi ada para penggarap-penggarap yang disewakan atau menyewakan atau yang diberi supaya menggarap kebun anggur Tuhan yang membuat kebun anggur itu. Siapa mereka ini? Pertama sudah dikatakan dalam Injil, yaitu Yesus katakan kepada imam-imam kepala, tua-tua bangsa Yahudi, tapi juga orang-orang Farisi, kaum Saduki, dan juga ahli-ahli Taurat. Siapa mereka ini? Pada zamannya mereka inilah yang diberi tanggung jawab untuk menjadi orang-orang yang penggarap kebun anggur Tuhan, yaitu umat Allah. Tapi ternyata apa yang mereka lakukan kurang memuaskan Yesus, kurang membuat kerajaan Allah itu sungguh berkembang. Bahkan seringkali mereka justru menjadi batu sandungan. Pernah juga Yesus menyinggung mereka. Dengarkanlah apa yang mereka ajarkan, tapi jangan contoh perbuatan mereka. Karena mereka seringkali mengajarkan yang benar, tapi sama sekali tidak mau menyentuh apa yang diajarkan itu. Maka itulah orang-orang ini, mereka menafsirkan sendiri tugas peranan mereka di tengah-tengah jemaat Allah. Berikan jalan keselamatan bagi semua orang. Kematian Yesus bukan sesuatu yang sia-sia, tetapi menjadi jalan keselamatan. Bapak, Ibu, saudara dan saudari, namun demikian kita juga ditantang oleh Tuhan Yesus. Menjadi pembawa pesan kebenaran bukanlah sesuatu hal yang mudah. Juga di zaman sekarang ini, pastilah kita juga akan mengalami banyak kesusahan, banyak kekhawatiran, bahkan juga bisa dibunuh. Tetapi sebagai gereja, kita tidak boleh mundur, kita tidak boleh menarik diri dari karya-karya kita di tengah dunia ini untuk menegakkan kerajaan Allah. Kita semua diundang untuk tetap menghadirkan kebenaran di dalam kehidupan kita, sekalipun itu berekspresi yang murni, dan itulah yang akan memberi kekuatan kepada kita.
Dan itulah juga yang akan membuat kita pribadi-pribadi yang tangguh dan juga tetap teguh di dalam iman akan janji Allah yang menyelamatkan kita. Tuhan memberkati kita. Marilah sekarang kita menanggapi sabda Tuhan dengan memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga dalam perang, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Kerajaan Allah akan diberikan kepada setiap orang yang terbuka akan rahmat panggilannya untuk menghasilkan buah. Marilah kita panjatkan doa-doa kita agar kita selalu memiliki hati yang terbuka dalam menerima kerajaannya yang nyata di tengah-tengah kita. Bagi gereja umat Allah, ya Bapa, berkatilah kami sebagai umat Allah, agar selalu hidup sesuai dengan panggilan kami, serta berani memberi kesaksian tentang penyelenggaraanmu, kekudusan, dan kebaikanmu. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi gereja-gereja yang masih muda, ya Bapa, semoga gereja-gereja muda menerima nilai-nilai Injil secara utuh dan menjadikannya bagian integral dari budaya dan adat mereka. Semoga mereka memberi kesaksian tentang kekuatan Kristus serta Injilnya yang membebaskan. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi saudara-saudari kita yang sudah meninggal, ya Bapa, sudilah menerima kebaikan yang telah mereka lakukan semasa hidupnya, serta menganugerahkan perdamaian dan kebahagiaan kekal kepada mereka. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi kita semua yang berkumpul di tempat ini, ya Bapa, semoga hati dan budi kami selalu terarah kepada segala sesuatu yang baik, terhormat, jujur, dan adil, sehingga hidup kami benar-benar sesuai dengan Injil yang kami imani. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah doa umat-Mu. Allah Bapa kami, Putra-Mu telah mengajarkan kepada kami bahwa Engkau dekat dengan kami umat-Mu. Peliharalah kami supaya tetap bersatu dengan Putra-Mu dan mengabdi kepadamu dengan setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Berdoalah Ibu Bapa, Saudara dan Saudari, anak-anak, remaja, kaum muda, para suster, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, semoga persembahan ini Kau terima sebagai ucapan syukur kami atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk mengenangkan kurban Kristus Putramu dan juga untuk mengungkapkan iman kami kepadamu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahanmu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku."
Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang ke dalam kerahiman-Mu. Bapak Robertus Situmeang, Ibu Rokimah Leo, dan juga saudara kami Stefanus Charles. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu
selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu. Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami, dan jangan sampai membawa kami kepada kematian. Ibu bapak, saudara dan saudari, anak-anak remaja, kaum muda, para suster, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh darah Kristus. Amin.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas perjamuan Ekaristi ini. Semoga tubuh putra-Mu yang kami sambut melunakkan hati kami yang seringkali keras, sehingga kami mau mencintai sesama dan lebih-lebih mencintai Dia yang Kau utus untuk menyelamatkan kami, yaitu Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Mohon perhatiannya untuk beberapa pengumuman. 1. Bazar UMKM Paroki San Frades dan donor darah. Memeriahkan Hari Pangan Sedunia, tim PSE Seksi Sosial bekerjasama dengan ibu-ibu paroki mengadakan Bazar UMKM pada tanggal 15 Oktober setelah misa di Plaza. Bazar dilakukan sebagai upaya dalam membantu pihak UMKM untuk memperkenalkan dan mengembangkan usaha. Pemilik UMKM adalah umat San Frades dengan ketentuan membawa nama lingkungan. Untuk bisa belanja di stan, telah disiapkan kupon belanja yang dapat dibeli di pengurus lingkungan dan panitia. Selain bazar, di hari yang sama ada pelayanan donor darah di ruang Angela Merici, mulai dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 11 siang. 2. Perayaan syukur Pesta Perak Tahbisan Imam. Perayaan syukur Pesta Perak atau 25 tahun ulang tahun Imamat Romo Yosef Sutrisno Amirullah SJY akan diperingati dan dirayakan pada Sabtu 14 Oktober 2023 setelah misa di Plaza Gereja San Frades. Semua umat diundang untuk mendoakan dan mensyukuri Pesta Perak 25 tahun Imamat Romo Yosef dalam perayaan syukur ini. 3. Informasi penerimaan peserta didik baru. Sekolah-sekolah Katolik yang bernaung di bawah Yayasan Xaverius Palembang, TK, SD, SMP Xaverius 3, SMA Xaverius 1, SMA Xaverius 3, SMA Xaverius 4, SMK Xaverius 1, Yayasan Mardi Wiyata, SMP Xaverius 1, Yayasan Santo Louis, SMA Xaverius 2 telah membuka penerimaan peserta didik baru. Informasi dapat dibaca di spanduk yang terpasang. Kepada Anda sekalian, demikianlah pengumuman telah kami sampaikan
Terima kasih untuk perhatiannya. Tetap setia menjalankan protokol kesehatan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat pagi. Ibu, bapak, saudara dan saudari, anak-anak remaja, kaum muda, para suster, marilah kita bangkit berdiri, kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan untuk segala usaha baik, rencana baik kita ke depan, supaya bisa dilaksanakan dengan baik. Dan sebelumnya marilah kita saling mengucapkan terima kasih satu sama lain atas kehadiran dalam perayaan Ekaristi ini. Terima kasih. Dan terima kasih juga kepada semua pelayan liturgi hari ini yang telah membantu kita dengan hikmat merayakan Ekaristi. Marilah kita hening senang. Tuhan bersamamu. Semoga ibu bapa, saudara-saudari, anak-anak remaja, kaum muda, dan para suster bersama semua anggota keluarga dan komunitas senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, ibadah Ekaristi kita sudah selesai. Marilah kita pergi mewartakan damai dan kasih Tuhan. Syukur kepada